Para guru besar dan sivitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, atau FK Unair, berencana mogok kerja hingga jabatan Profesor Dr. Budi Santoso SPOG Subsp.Fr sebagai Dekan FK Unair, dikembalikan. Hal ini diungkapkan sejumlah guru besar dan diamini sivitas akademik FK Unair, dalam aksi damai yang digelar di halaman FK Unair pada Kamis, 4 Juli 2024. Profesor Dr. Hafid Bajamal SPBS, K, mengungkapkan, ajakan mogok kerja ini sebagai bentuk protes atas tindakan Rektor Unair yang dirasa memberhentikan Dekan FK Unair tanpa adanya alasan yang jelas. Menurutnya, para sivitas akademik masih menunggu tanggapan dari Rektor setelah aksi ini, dan akan melakukan tindakan terarah bahkan melakukan mogok mengajar. Sementara itu Profesor Dr. Med. Dr. Puruhito SPB, Rektor Unair masa bakti 2001 hingga 2006 bersama puluhan guru besar yang masih aktif mengajar, hadir memberikan orasi dalam aksi damai tersebut. Demikian pula para PPDS, dokter muda dan staf pengajar FK Unair. Profesor Puruhito mengungkapkan, keputusan Rektor yang menyatakan bahwa Profesor Bus, sapaan akrab Profesor Budi Santoso yang dihentikan jabatannya sebagai dekan secara mendadak tanpa suatu sebab yang diketahui pasti. Banyak pihak tidak mendukung pemberhentian jabatan Profesor Bus. Menurutnya, keputusan pemecatan juga tidak sesuai dengan pasal 53 Statuta Unair bahkan Perpres. Karena Profesor Budi dalam keadaan sehat, tidak mengundurkan diri dan tidak terlibat dalam tindak kriminal yang ditetapkan hukum. Ia pun berencana menanyakan dasarnya pemecatan. Pasalnya hingga saat ini belum jelas apa yang mendasari Rektor bertindak secepat ini. Terkait imbauan mogok kerja yang disampaikan sejumlah guru besar, Profesor Puruhito mengembalikan hal ini pada persepsi tiap pengajar Unair. Menurutnya, FK Unair tetap mendukung pemerintah membuat pendidikan lebih baik. Ada juga ada preklinik di sini, Prof. Dokter. Kami di sini semua berkumpul atas jasa dari Prof yang sudah diberikan Prof. Bus. Senior maupun junior, karena melihat prestasi Prof. Bus selama ini ya, dan melihat ketidakadilan yang nyata, sehingga kita mempertanyakan kesalahan sebesar apa itu sampai mengharuskan dia diturunkan secara mendadak dari jabatan. Tidak lanjuti itu kegiatan itu terarah. Kita sedih karena seakan-akan kampus mau ditekan, mau diberangus kemampuan dan nilai-nilai akademiknya. Itu saja. Tindakan selanjutnya apa, Prof? Kita menunggu jawaban notis dari Rektor. Kita akan tindak lanjut. Jika tidak dihiraukan sama Rektor gimana? Ya, kita akan melakukan upaya-upaya yang terstruktur dan terarah. Ya, kita akan paling tidak melakukan mogok mengajar di kampus ini sampai Rektor mengembalikan posisi daripada Prof. Bus. Ya, kita sudah kompak. Semua kepala bagian, semua staf, dan semua dosen-dosen sudah sepakat. Mengenai aksi kali ini apa tuntutannya, Prof? Jadi tadi Dr. Yan bisa membacara nomor 1, kita menolak keputusan Rektor yang menyatakan bahwa Prof. Bus dihentikan jabatannya sebagai dekan secara mendadak tanpa suatu sebab yang kita ketahui tidak ada yang mendukung bahwa dia harus dipecat. Nomor 2, kita menuntut agar jabatan beliau bisa dikembalikan lagi memimpin Fakultas Kedokteran ini sampai berakhirnya masa jabatan beliau. Belum lama lagi sudah. Jadi buat apa sih bersusah payah? Nomor 3, beliau memang buat kita adalah bapak yang telah membawa kita semuanya. Saya tidak bicara pribadi, tapi seluruh komponen Fakultas Kedokteran, mahasiswa maupun namanya ke dunia yang lebih baik dengan internasional yang bereputasi. Justru menyebabkan nama Unair jadi naik. Jadi mengapa Rektor lalu justru membunuh seseorang di kalangannya yang sebetulnya membawa nama Airlangga menjadi baik? Itu yang dan kemudian kita mengharap agar nama beliau dikembalikan nama baiknya sebagai orang yang betul-betul concern terhadap pendidikan dokter di Indonesia, memproduksi dokter yang baik, dan sampai sekarang sudah terbukti bahwa kita termasuk Fakultas Kedokteran yang
tertinggi ya, salah satu 1, 2, 3 tertinggi menurut saya. Ya. Tidak harus nomor 1, kadang-kadang nomor 2 tergantung dari tahunnya. Tapi itulah tuntutan kita, itu tekanan yang saya sampaikan. Berarti nggak sesuai dengan pasal 53 ya Prof ya, yang Betul, 6. dari statuta tidak sesuai, dari peraturan Perpres yang ada juga tidak sesuai dengan 5 itu, ya beliau sama sekali tidak memenuhi persyaratan itu. Iya. Tidak ada satupun. Kalau tadi dikatakan akan ada mogok belajar, itu benar Prof atau bagaimana? Itu tentunya sangat tergantung dari persepsi masing-masing, sebab kami sebagai guru adalah guru yang ingin terus memberikan pelajaran pada mahasiswa. Jadi kalau kita disuruh, seperti dokter dulu disuruh mogok, sulit ya. Saya kebetulan dokter, jadi sulit kalau kita disuruh mogok, nanti pasiennya kasihan. Kalau kita mogok, maka juga nama kita justru akan jatuh. Sejauh mungkin memang kita menghindari aksi-aksi yang sama sekali justru menentang kebijakan pemerintah. Jangan sampai. Kita tetap mendukung pemerintah. Artinya membuat pendidikan lebih baik, melaksanakan pendidikan, tidak lalu kemudian justru membatalkan atau membuat pendidikan tidak berjalan. Jangan sampai itu terjadi. Himbauan itu bagus, tapi harus kita pertimbangkan dengan bijaksana sebagai akademisi. Yang kita tekan adalah kebebasan akademik, yang artinya kebebasan berbicara akademik. Kita tidak bicara politik, tidak bicara bisnis, tidak. Justru itu yang sering disalahartikan. Kita berbicara adalah kebebasan berbicara akademik, artinya ada nilai-nilai akademik di dalam kita berbicara itu. Yang oleh pimpinan kita selama ini, menurut kita tidak ada yang salah. Setelah aksi ini apakah ada aksi lanjutan Prof mungkin menyerahkan tuntutan? Ya tentunya nanti akan kami lanjutkan dengan tindakan berikutnya. Tentunya nomor 1 tentunya kita harus menanyakan dulu kepada pimpinan apa dasarnya. Sampai sekarang kan kami belum jelas apa sih yang mendasari beliau bertindak secepat ini. Ada prosedurnya harus SP1 dulu, SP2, ya kan gitu ya. Ketika kalau saya mau memecat mahasiswa kan sama, diperingatkan dulu. Kalau masih dablek diberi SP1 dan seterusnya. Itu tidak ditempuh. Itu menurut saya sebagai mantan administrator, mantan rektor tahu prosedur itu yang sampai sekarang tidak diberlakukan pada pemecatan atau penggantian Prof. Gus ini. Itu yang kita sesalkan. Jadi kita menyesalkan itu. Jadi alasan pemecatan Prof. Gus ini apa sebenarnya? Ya, kan sampai belum tahu. Kita justru menanyakan kepada rektor apa dasarnya dia memecat mendadak itu. Mendadaknya yang kami pertanyakan, mendadak dia. Jadi mungkin nanti Prof. Gus bisa diwawancari juga bahwa dia memang merasa sangat tergesa-gesa. Gitu loh. Tapi sekali lagi keterangan yang betul adalah menurut dari beliau sendiri. Mengapa terasa tergesa? Yang kami lihat sangat tergesa-gesa ini ya. Kemarin dengar hari ini kita langsung memberi reaksi. Kita bergerak dulu nomor 1 menanyakan apa dasarnya. Setelah itu baru kita nanti mengajukan tuntutan kita dan harapannya adalah bisa dipenuhi tuntutan kita dipenuhi. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.